Saudara-saudari dalam Tuhan yang terkasih, Hari Raya Pentakosta datangnya Roh Kudus atas umat beriman juga bisa disebut hari peringatan lahirnya gereja. Seperti digambarkan dalam bacaan pertama, tiba-tiba orang-orang sederhana, murid-murid Tuhan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, menjumpai semua orang, berbicara, mewartakan karya-karya agung Allah yang telah terjadi dan masih terjadi di tengah-tengah mereka dalam bahasa yang berbeda-beda, membuat gempar orang-orang sekitarnya. Bukankah ini orang-orang Galilea? Mengapa mereka bicara dengan bahasa kita masing-masing? Itu yang terjadi. Gereja tiba-tiba membuka diri menjumpai seluruh sesamanya, lingkungannya, seluruh dunia. Kelahiran gereja ini yang kita juga rayakan pada hari Pentakosta, mengingatkan kita tanggung jawab sebagai warga gereja. Seperti digambarkan oleh Tuhan Yesus, hidup gereja intinya adalah hubungan kita satu sama lain, terutama dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Hubungan yang sederhana tetapi erat dan mendalam, yaitu cinta kasih. Pola hidup kita digerakkan seperti relasi Tuhan Yesus dengan Bapanya, yaitu cinta kasih dan kepatuhan. Dia diutus ke dunia dengan setia melaksanakan perutusan itu sampai selesai sempurna. Dan relasi ini diharapkan juga relasi kita tidak hanya dengan Allah Tritunggal, dengan datangnya Roh Kudus berkenan mereka bersama dengan kita. Dan kita diundang untuk juga relasi antar satu sama lain, cinta kasih, kepatuhan. Kepatuhan dalam antara kita adalah saling melayani, saling berkorban, karena kita saling membutuhkan, kita saling mengharapkan kesetiakawanan, persaudaraan. Itu cinta kasih dan kepatuhan hidup Allah Tritunggal sendiri yang diharapkan berkembang di tengah-tengah kita. Dan hanya dengan jalan itu kita diselamatkan dan bahkan dipercayai untuk ikut bekerja membawa cinta kasih dan kepatuhan itu ke seluruh dunia. Ini tanggung jawab gereja yang dipercayakan kepada kita dengan dimeteraikan, mengutus Roh Kudus sendiri, supaya yang hidup, yang bekerja dalam diri kita adalah Roh Kudus sendiri. Lewat inilah kita juga tadi diingatkan kembali tanggung jawab kita, yaitu seperti yang kita perbarui dalam iman. Gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kesatuan gereja adalah tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan di dunia ini. Kehadiran yang bekerja keras mempersatukan, mulai dengan mendamaikan perselisihan, perpecahan,
perpisahan disatukan kembali, dikumpulkan kembali dalam kesatuan Allah sendiri. Tugas gereja adalah pertama menyambut kerja karya Tuhan yang mempersatukan kita, mendamaikan kita dengan dirinya, tetapi juga kita juga diundang untuk ambil bagian, bekerja untuk persatuan. Kalau ini yang menjadi tanggung jawab kita, perlu kita harus punya sikap yang jelas. Jadi waspada terhadap segala macam perpecahan, perselisihan. Ini perlu diperingatkan supaya kita tidak memperparah dengan memihak satu dengan yang lain, tetapi berusaha menjadi jembatan, mempersatukan. Dan yang kedua, gereja adalah kudus. Gereja sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sudah ditumpahkan di salib, sudah dikuduskan, menjadi milik Tuhan. Kekudusan perlu dipelihara, dikembangkan. Dan ini juga menjadi kekuatan dalam pengabdian pada sesama. Kita tahu gereja sekarang sedang menderita karena anggota-anggotanya juga pendosa. Usahanya adalah berusaha untuk menguduskan. Menguduskan berarti mengampuni dan menolong sesama untuk bangkit kembali. Pertama-tama kitalah yang dikuduskan, kita persembahkan, kita mematuhi, menyerahkan diri kepada belas kasih Tuhan. Sudah diampuni dan dikuatkan kembali. Kita juga gereja yang Katolik, gereja yang mewartakan keselamatan Tuhan dalam hidupnya, itu dialamatkan kepada semua orang. Karena keselamatan yang Tuhan laksanakan di dunia ini tidak untuk kita saja, orang-orang yang Dia pilih saja, tapi kepada semua orang. Selalu harus ditawarkan kepada semua orang. Gereja Katolik, gereja untuk semua orang. Jadi dalam pengabdian, pelayanan kepada sesama, kita menyalurkan karya keselamatan Tuhan. Dan akhirnya gereja juga apostolik. Gereja dibangun oleh para rasul dan kita yang anggota-anggotanya memelihara, menumbuh kembangkan. Para rasul yang membangun gereja menjadi tanda kehadiran Tuhan, kehadiran keselamatan Tuhan, dan menularkan kepada semua orang. Itulah saudara-saudari yang terkasih, kita warga gereja punya tanggung jawab atas hidup kita sendiri supaya bergerak, bertumbuh, berkembang dalam gerakan Roh Kudus yang dianugerahkan pada kita, yaitu belajar mencintai dan mematuhi, melayani, bahkan berkorban, yang utama keselamatan semua orang. Dan yang kedua adalah banyak tanggung jawab yang dipercayakan pada gereja, kesatuan, kekudusan, kekatolikan, dan juga keapostolikan. Kita bersyukur pada pesta Pentakosta ini atas rahmat datangnya Roh Kudus dengan segala anugerah-anugerahnya
dan karya-karya keselamatan yang besar. Kita mohon supaya kita juga menyerahkan diri pada pekerjaan Roh Kudus itu, mematuhinya dan juga mempersembahkan hidup kita seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama itu. Dengan inilah marilah kita persembahkan Ekaristi pagi ini. Amin.